Raja Yudhistira putra Kunti meniup trompet kerangnya Anantawijaya. Nakula dan Sahadewa meniup trompet Sugosa dan Manipuspaka. Dan pemanah perkasa Raja Negeri Kasi, Ksatria kereta perang Sikandi, Drestadyumna, Wirata dan Setyaki yang sulit terkalahkan. Oh, Paduka Raja, Drupada dan putra-putra Drupadi, serta Abimanyu putra Subadra yang berlengan perkasa, semuanya meniup trompet kerangnya masing-masing. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Terus lanjutkan derap langkah ke depan, membuka mata lalu menangkap makna. Ayo satukan nafas hati dan jiwa, membuka mata sambil mengungkap rasa. Jangan tinggalkan tata susila acara, membuka mata untuk menuntun jiwa. Ayo semua wartamian, ayo krama Hindu Dharma, agar Hindu bercahaya, agar semua moksa paripurna. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Napi Orti, semoga semua dalam lindungan Hyang Widi. Beberapa menit ke depan, waktu luang Anda akan kami warnai dengan tayangan khusus berupa tontonan berisi tatanan memberi tuntunan untuk meningkatkan kualitas rada dan bakti kita. Bersama saya Widi Puspitarani, kita awali tayangan kali ini dengan Ngopi Nyangluh, dilanjutkan dengan tayangan khusus No Weda No Life, dilanjutkan dengan beberapa tayangan menarik lainnya, spesial tayangan perdana 10 tahun Wartam. Selamat menyaksikan. Ayo semua wartamian, ayo krama Hindu Dharma, agar Hindu bercahaya, agar semua moksa paripurna. Ayo semua wartamian, ayo krama Hindu Dharma, agar Hindu bercahaya, agar semua moksa paripurna. Inilah media. Transfer nilai dan moral sangat diperlukan untuk membentuk karakter building. Inilah tutur sebelum tidur. Para siswa-siswi Hindu, high schooling namanya, sekolah rumah Hindu Dharma. Hai teman-teman Hindu. Hai. Kita jumpa lagi dalam high schooling sekolah rumah Hindu Dharma dalam program tutur sebelum tidur. Kali ini kita akan membawakan cerita keledai cerdik dari buku 99 Satwa Hinduni. Bersama saya Widi Puspitarani, Tika Ananda, Chandra, Awin, Ditya, dan Duyati. Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. Jadi ada 2 ekor hewan, keledai dan juga serigala. Jadi suatu hari saat keledai lagi mencari makanan, tiba-tiba dari belakang ada serigala yang menyergap si keledai. Tapi keledai ini pintar sekali. Keledai bilang gini ke serigala, "Serigala, sebelum kau memakanku, tolong dong cabut dulu duri yang ada di kakiku. Karena duri yang ada di kakiku ini bisa melukai tenggorokanmu, serigala." Serigala yang bodoh percaya aja dong, ya kan? Lalu dia langsung tuh, mulutnya serigala melepaskan cengkramannya dari badan si keledai dan dia langsung berpindah ke kaki keledai. Tanpa disadari oleh si serigala, tiba-tiba keledai langsung saja menendang mulut serigala dan apa yang terjadi? Tahu nggak? Kena pukul dan serigala
Dan akhirnya keledai berhasil kabur nggak ya? Berhasil. Keledai selamat nggak ya? Selamat. Yang kesakitan siapa? Serigala. Terus serigala merasa, aduh, masa aku berhasil ditipu daya oleh keledai bodoh itu? Sekarang aku tidak bisa makan siang dengan lezat dan perutku sangat sakit sekarang. Kita harus menjadi cerdik seperti keledai yang mampu menyelamati dirinya sendiri dengan cara menipu serigala. Nah, jadi kita harus menjadi anak yang pintar dan cerdik. Jadi begitu pesan moralnya. Gitu. Cara jadi pintar gimana coba? Belajar yang rajin. Sekolah yang rajin. Kalau kita sudah pintar dan cerdik, kita pasti akan terbebas dari banyak mara bahaya. Pertama, kita harus selalu rajin belajar agar menjadi anak yang pintar. Oke, teman-teman Swindu, itu dia cerita Keledai Cerdik dari buku 99 Satwa Hinduni. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman Swindu yang ada di rumah. Salam damai, Channel 3. Selanjutkan derap langkah ke depan, membuka mata lalu. Sudahkah Anda mengoleksi buku-buku terbitan Warta Merah? Buku pertama, Susila Medsos Mania. Sebuah buku apik mengulas cara santun berselancar di dunia maya. Buat kaum kolonial, ini bahkan dunia sangat baru. Namun, bagi anak milenial, inilah zaman fitur internet sebagai medianya. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp, dan lain-lain. Tapi, sudahkah nilai susila mewarnai perilaku dunia mayanya, medsosnya? Inilah buku pegangan manual menjaga kesantunan bermedsos. Bijak bermedsos, do and done dalam dunia medsos. Buku yang cocok dibaca dan diaplikasikan putra-putri Anda. Buku kedua, Dasar-Dasar Jurnalistik Hindu. Semua orang sebagai jurnalis, karena semua orang bisa menangkap peristiwa dan melaporkan berita. Tapi, bagaimana menjadi jurnalis Hindu profesional? Inilah buku Insight Guide menjadi jurnalis Hindu yang sudah tersedia di butik buku Hindu Wartam. Selanjutnya, buku Weda Rasa. Ukuran buku Weda Rasa yang nyaris seksi seseksi narasinya tentang berbagai bahasan Hindu keseharian dari kacamata Sukta Weda. Pisau analisa dengan sloka-sloka suci membuat Weda Rasa sebagai buku adonan analitika dan kontemplasi yang dalam, ditampilkan ringan. Sudahkah Anda memilikinya? Call butik buku Hindu atau kunjungi Galeri Wartam. Komik anak Hindu milenial. Seperti judulnya, inilah komik-komik pendek inspiratif tentang ajaran dasar Hindu sehari-hari. Ditampilkan dengan tokoh kartun bergaya naif, berisi penjelasan hal-hal aktual yang sering menjadi pertanyaan anak-anak Hindu. Dan komik ini memberi jawaban selaras dengan nalar anak Hindu milenial. Ini komik ringan, sangat cocok sebagai hadiah putra-putri Anda karena komik ini 2-in-1. Membaca gambar dan langsung bisa diwarnai, melatih terapan warna. Dan 150 Kidung Hinduni para 3. Berisi nada wacana Kidung Hinduni, ujaran tatwa susila acara yang dibungkus nada dengan minimalis gitar para 3. Ayo semua wartamia, ayo krama Hindu Dharma, agar Hindu bercahaya. Berikan jiwa sebelum kita berkarma, ujarkan Yajurveda. Pemirsa Napi Orti, apa kabar? Semoga senantiasa sehat dalam lindungan Yang Widi. Menarik sekali statement di bulan perdana Dasawarsa Wartam Juli ini, no Weda, no life. Tentu ini dimaksudkan bukan untuk menakut-nakuti atau mengimperbola peranan Weda sebagai pustaka suci kita. Realitanya, hidup nyaman, teratur seperti ini memang karena peranan nilai, norma, kaidah, aturan, dan hukum yang menuntun kita. Dalam garis besarnya, Weda sebagai pustaka suci, sebagai pedoman hidup, memang mengatur semua itu seperti dalam Samhita
Wahyu Yang Widi menuntun kita memberi petunjuk dharma dan melarang hal-hal adharma. Maka tanpa ini niscaya kehidupan kita jauh dari perikemanusiaan, jauh dari keberadaban. Jika kehidupan tanpa norma, apalagi tanpa aturan, hukum besilah yang berlaku dan hukum rimbalah yang akan bicara. Di mana-mana akan terjadi penindasan, kekerasan, pelecehan, penipuan, kriminal merajalela, dan kita semua akan terkerangkeng dalam ketakutan. Hakikat manusia akan sirna, bahkan menurun menjadi animal habit. Hukum homo homini lupus, yang kuatlah yang berkuasa. Oleh karena itu, mencapai tujuan dan tata cara interaksi sosial mengandung nilai, kaidah, norma, aturan, dan hukum yang mengendalikan tiap perilaku kehidupan. Sekali lagi, tiap aktivitas kehidupan. No Weda, no life. Tidak hanya untuk diwacanakan, namun harus diimplementasikan. Karena kita menyadari bahwa spirit Weda sesungguhnya membawa pesan-pesan harmoni kehidupan yang disebut The Living Weda. Nah, bagaimana No Weda No Life dari kacamata penulis Wartam? Bagaimana No Weda No Life diperbincangkan oleh penulis Wartam? Mari belajar Weda Purwani Mandala Sutta pun pertama mantra yang pertama Adi mile purohitam Niatnya syadevam Retwijamotaram Hidup kita sebenarnya sudah tertulis dengan baik di dalam Weda. Kita bicara tentang bagaimana kita memikirkan diri kita, memikirkan alam semesta, Weda menyajikan dengan baik. Bagaimana kita mesti hidup, bagaimana filosofi hidup, bagaimana menjalani hidup, Weda juga sangat mensistemati itu dengan baik. Terus bagaimana etika, bagaimana perilaku yang baik, bagaimana perilaku yang buruk juga ada di dalam Weda. Jadi dalam filosofi, dalam budaya, dalam manajemen, semuanya sudah ada di dalam Weda. Terkait dengan teknik membangun kota, membangun desa, membangun perumahan, juga istana, keputrian, istana pangeran, juga tertuang secara detail di dalam wastu sastra maupun silpa sastra dalam konteks ikonik pantheon kedewataan Hindu. Dengan demikian merujuk dari kitab Weda secara spesifik sebagai kitab agama di Semerti, Weda mengantarkan umatnya untuk mencapai sebuah kehidupan yang berbahagia dengan mengacu kepada dasar-dasar teknis terutamanya di dalam teknik pembangunan. Kalau kita bicara tentang konsep Hindu dalam manajemen maupun ekonomi, dalam keseharian pasti kita akan menemukan. Paling tidak, karena dasar-dasar manajemen itu adalah dasar perencanaan, pelaksanaan, implementasi, dan pengawasan. Dan inti dari semuanya itu adalah tentang kepemimpinan. Kita mengenal beberapa teori-teori kepemimpinan dalam hidup. Salah satunya yang paling banyak digunakan di dasar adalah Astibrata. Dan itu sampai sekarang diterapkan dimanapun. Dan banyak yang lain tentang konsep-konsep kepemimpinan dalam itu yang merupakan bagian dari manajemen itu sendiri. Berikutnya juga, karena ekonomi dan manajemen itu bukan bagian sosial, maka dalam kehidupan sehari-hari, seorang yang beragama Hindu pasti akan mengacu kepada perilakunya mereka dalam bagaimana itu hidup dalam berbisnis, bagaimana dalam bergaul, dan lain sebagainya. Kalau kita kembali ke Weda ya, seperti catur Weda Samhita itu, Rig itu adalah dia doa, kemudian mantra, pujian.
Nah, orang hidup itu dia perlu ada harapan. Kalau orang sudah putus asa, tidak punya harapan, maka tidak akan ada hidup. Jadi setelah ada harapan, dia akan bekerja. Tetapi dalam kehidupan ini dia bekerja ada ritmenya. Jadi kapan harus berhenti, kemudian kapan harus mulai lagi. Nah, di sanalah seninya. Maka sama Weda dalam hal ini secara harfiah bukan berarti nyanyian saja, tetapi lebih pada sentuhan estetika. Nah, hidup ini kalau kita mau gali ke dalam lagi, akan lebih mudah ketika dia berilmu. Kemudian hidup ini akan indah apabila disentuh dengan seni. Nah, Weda di sini memberikan sentuhan, memberikan sundaram, selain dia memberikan kebenaran, juga keabadian. Jadi, kalau bagi saya seorang yang pelaku seni ya, kalau dibilang seniman tidak, karena belum menciptakan karya apapun. Tapi kalau sebagai seorang pelaku seni, Weda itu adalah ruh. Jadi kapan kita beriaknya lewat seni, kapan kita hidup untuk seni, dan terakhir kapan mencari kebijaksanaan lewat seni. Itulah Weda. Karena itu jadikan Weda itu tidak hanya di tataran paradogma, tapi ditransformasi menjadi paradigma. Sehingga muncullah widya, pengetahuan. Pengetahuan itulah jadi sesuluk supaya kita tetap teguh, kokoh, tidak rapuh, apalagi runtuh sebagai umat. Ya, jadi ada paradogma menjadi paradigma. Mungkin di sisi pendidikan yang bisa. Kalau kita berbicara masalah pendidikan, tentu Weda itu adalah inspirasi pertama. Karena di sana ada sistem pendidikan yang utama ya, cerminan dari kitab Upanishad itu sendiri, di mana proses pendidikan itu terjadi ketika seorang guru atau acarya itu menanamkan ajaran suci kepada para siswa. Nah, di pendidikan di zaman sekarang, cerminan Weda itu sebenarnya ada di 4 pilar pendidikan itu. Yang pertama, learning to know. Jadi Weda itu membimbing umat itu untuk menjadi tahu tentang sesuatu yang benar. Kemudian learning to do, Weda itu menuntun kita untuk bertindak sesuai dengan apa yang kita ketahui. Kemudian learning to be, Weda itu menuntun kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan learning to live together. Jadi Weda itu menuntun manusia untuk bisa hidup bersama secara harmonis. Ya, seperti itu mungkin Pak Jadi. Baik, terima kasih. Jadi ketika sesungguhnya berbicara Weda dari sudut pandang budaya gitu, saya teringat suatu pernyataan indah dari Manusmriti gitu, bahwa Wedo Kilo Dharma Mulam gitu. Bahwa Weda itu adalah sumber daripada Dharma gitu. Jadi kalau kita tafsirkan lebih jauh apakah ini Weda itu melahirkan Dharma secara instan atau seperti apa? Tapi ini bisa sesungguhnya dibedah oleh konteks pendidikan, bahwa Dharma itu diketahui dengan proses belajar. Jadi tidak dilahirkan secara instan dalam bentuk dogma seperti itu, tapi dilahirkan dari proses pembelajaran itu sendiri. Karena kebudayaan itu sebenarnya kan intinya adalah proses belajar terus-menerus, sehingga nanti puncaknya akan menjadi civilization. Sesungguhnya Weda itu mengajak kita untuk mengenal diri sendiri gitu. Sarira Madhyam Kalu Dharma Sadanam gitu, bahwa di dalam Weda itu diajarkan bagaimana sesungguhnya tubuh kita ini adalah suatu wahana yang sangat utama gitu. Wahana untuk apa? Wahana untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap terbaik gitu. Dan kalau kita lihat itu sangat linier dengan pengertian budaya itu sendiri. Kalau bicara tentang Weda secara umum, mereka bagaimana kita memberikan pengkemasan agar Weda itu bisa mereka terima sebagai sesuatu yang patut ditiru dan digugu. Nah, barangkali cara mengimplementasikan memang diperlukan. Indikasi bahwa sebenarnya no Weda, no life itu menjadi kulminasi dari apa yang kita diskusikan. Nah, bagaimana itu mungkin Pak Wayan yang bisa menggongnya ini terakhir, silakan. Terima kasih Pak Gede. Bicara soal Weda, kalau kita mengerti Weda itu adalah pengetahuan, kita berhenti dulu sampai di sana.
Artinya hidup ini tidak akan berjalan normal bila tanpa pengetahuan. Kalau kita bawa ke sana, hanya saja Weda itu bukan hanya soalannya pada pengetahuan suci atau sakral atau profan. Sedangkan Weda itu berisi pengetahuan sakral sekaligus pengetahuan profan. Kenyataannya, dari apa yang terinspirasi dari pengetahuan suci itu, apakah dia kita sebut dengan para widya atau para widya nanti, kenyataannya kita bergantung pada dua jenis pengetahuan itu dalam hidup ini. Tanpa pengetahuan itu, barangkali tingkah laku kita mungkin tidak sampai pada apa yang kita inginkan. Itu barangkali seperti itu kalau saya sederhanakan. Karena kalau kita sederhanakan, lebih sederhananya pengetahuan yang profan itu bukan hanya pengetahuan biasa. Weda juga mengandung pengetahuan etis, pengetahuan estetis, itu pengetahuan ilmiah, bahkan ilmu pengetahuan. Itu di situ kehebatan Weda ketika kita bawa dia ke dunia kehidupan menjadi kebudayaan. Karena kenyataannya kebudayaan kita terdiri atas pengetahuan. Jadi pengetahuan itulah satuan kebudayaan. Bisa kita sepakat ya, Indo Weda, Indo Life. Mari selami samudra Weda agar gelombangnya menuntun kita. Mari selami samudra Weda agar gelombangnya menuntun kita. Mari redangi lautan Weda agar gelombangnya menuntun semua laksana kita. Mari redangi lautan Weda agar gelombangnya menuntun semua laksana kita. Agar jiwa raga selalu selaras, tak saling menghina, tak saling meninggalkan hakikatnya. Hidup memang berwarna seperti Dalam podcast kali ini mengulas tentang Pancasila di Rumah Pancasila. Judul yang sangat menarik, bisa dijelaskan sedikit Bapak? Ya, Suksmo. Pancasila dan Pancasrada atau Pancasrada dan Pancasila itu memiliki nilai ekuivalensi. Pancasrada itu adalah 5 dasar keyakinan Hindu. Pancasila adalah 5 dasar negara Republik Indonesia. Jika dicari nilai ekuivalensinya, maka akan bertemulah nilai-nilainya. Pertama misalnya nilai ketuhanan. Pancasila ada sila ketuhanan. Yang kedua nilai kemanusiaan, Atman. Di manusia itu berunsurkan Atman. Ketemunya di nilai sila kedua, kemanusiaan. Nah, ketika manusia sudah berkelompok, bergolongan dalam konteks kuantitas yang banyak, maka perlu ada nilai persatuan dan kesatuan. Ya, karena kita bersatu dalam perbedaan, maka harus diambil hikmah kebijaksanaan. Dengan bijaksana kita menempatkan, memosisikan diri di tengah perbedaan. Ada plural atau multikultural sehingga tidak terjadi gesekan. Dan itu sangat penting sekali dalam rangka kita merealisasi nilai kelima, yaitu bagaimana menjelmakan
suatu kehidupan masyarakat Indonesia termasuk umat Hindu di dalamnya yang sejahtera, adil, makmur berdasarkan prinsip Mahatma Jagadita Yacchaiti Dharma. Pamedana untuk lebih menguatkan lagi jika kita adopsi sesanti Bhinneka Tunggal Ika yang tersurat pada Kitab Sutta Sugata, bagaimana Bapak mengkorelasikannya dengan konsep Pancasrada? Ya, nah dalam konteks frame Bhinneka Tunggal Ika yang menyatakan bahwa kita berbeda-beda tetapi sejatinya adalah satu. Maka nilai yang kita bisa ambil adalah pertama, bahwa semua anak bangsa, warga negara adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Tidak ada perbedaan, di mata Tuhan kita itu sama. Oleh sebab itu, Tuhan yang telah menciptakan manusia dengan segala perbedaannya, apakah itu kelompok, golongan, ras, suku, etnis, keyakinan, adat istiadat, bahasa, dan sebagainya, itu adalah sebuah kekayaan. Keanekaragaman itu sebuah kekayaan. Sehingga dengan menjadikan moto Bhinneka Tunggal Ika yang dicengkram oleh kaki Garuda Pancasila, itu menunjukkan bahwa kita di tengah perbedaan tetapi sadar bahwa kita itu adalah satu, sama-sama ciptaan Tuhan. Maka perlu diperkuat, tidak saja dari sisi keyakinannya umat Hindu dalam hal Pancasrada, tapi juga dari sisi konsistensi kebangsaan anak-anak bangsa Indonesia yang di tengah perbedaan ini, supaya tetap berada dalam frame persatuan dan kesatuan. Hanya dengan cara itu, maka apa yang diharapkan terwujudnya kehidupan yang rukun dan damai akan bisa dicapai, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan khususnya umat Hindu berdasarkan Pancasrada. Mari belajar pustaka Caturveda, inilah sumber segala tuntunan kita. Dari berpikir, berkata, berlaksana, meningkatkan serada bakti kita semua untuk harmoni kehidupan bersama, untuk harmoni kehidupan bersama. Pemirsa, demikian tadi Sundari Nada, jalinan makna di balik nada yang menjadi sajian akhir pertemuan kita kali ini. Semoga tayangan spesial khusus perdana 10 tahun Wartam dapat memberi inspirasi bagi kita bersama. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Widi Puspitarani mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kerjasamanya, maaf jika ada tak berkenan. Sekali lagi kami ingatkan untuk terus mensukseskan gerakan Gasir, gerakan Rp10.000 hanya dengan mendonasikan Rp10.000 saja ke rekening Wartam BTN 0098015000769695 untuk mendukung program Wartam Educare dan Kori Record Hindu Indonesia. Salam damai Channel 3. Saat memuja Brahman, sama Weda lautan ribuan mantra. Sembah bakti pada yang ini.
HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.